Setiap insan tidak akan lepas daripada menggunakan dua nikmat Allah. Yang pertama adalah nikmat ijad dan yang kedua adalah nikmat imdad. Artinya nikmat ijad adalah Allah menghilangkan sifat tidak ada, lalu Allah mengganti dengan apa yang ada. Sebelum manusia dijadikan dalam posisi Adam, sesudah manusia adalah dijadikan oleh Allah, hilanglah sifat tidak ada dan bersifat insan itu dengan sifat ada. Kalau demikian, manusia yang dari tidak ada jadi ada itu sudah menjadi satu nikmat. Sesudah Allah menjadikan manusia, manusia punya apa-apa. Tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan dan tidak punya harta. Apabila manusia dalam posisi datang dengan tidak membawa apapun, kemudian adalah Allah bicara wa khuliqal insanu dha'ifa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Begitu datang manusia di atas permukaan alam adalah yang mereka itu bawa hanya kebodohan dan kejahilan. Begitu manusia adalah lahir di permukaan alam adalah manusia itu yang membawa adalah kelemahan. Lalu kemudian Allah menghilangkan kebodohan, lalu Allah mengganti dengan ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan apapun yang ada pada manusia itu merupakan nikmat ijad. Sesudah itu Allah menjadikan manusia itu dari sifat adalah manusia tidak punya apapun harta. Kemudian Allah menghilangkan sifat kemiskinan dan Allah mengganti dengan sifat adalah kekayaan. Nikmat kaya itu nikmat ijad. Manusia dilahirkan di dalam posisi adalah tidak punya derajat dan kedudukan apapun. Sesudah itu Allah menggantikan manusia yang dalam posisi tidak ada punya kekuatan dan kedudukan. Allah memberi kekuatan dan kedudukan apapun. Itu juga nikmat ijad. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Lalu kemudian sesudah Allah memberikan nikmat ijad, Allah mengikut sertakan dengan nikmat yang kedua, yaitu nikmat imdad. Nikmat imdad adalah menetapkan, tidak mengembalikan sifat tidak ada di atas apa yang telah berikan jadi ada. Manusia telah dijadikan menghilangkan manusia dalam posisi tidak ada. Lalu manusia dalam posisi hidup dan ada, dan Allah menahankan tidak mendatangkan sifat tidak ada. Artinya tidak dulu Allah mematikan manusia itu. Sehingga manusia hidup sesudah dijadi tidak dikembalikan kepada adalah mati, itu menggunakan dan merasakan nikmat imdad. Sesudah Allah memberi harta kepada seseorang hambanya, bukan dalam artian hari ini Allah memberi kekayaan, sebentar lagi Allah mengambil kembali, tetapi bertahan sampai akhir masa manusia itu sendiri, bahkan bisa mewarisi kepada keluarga dan ahli warisnya. Itu juga diberi nama dengan nikmat imdad. Yang ketiga adalah Allah memberikan manusia adalah dalam posisi ilmu. Ilmu yang diberikan oleh Tuhan sehingga akhir hayat bisa bertahan dalam posisi manusia itu adalah punya ilmu. Tapi kalau hari ini manusia pandai dan berilmu, besok lusa Allah mengambil dengan datang penyakit, maka tidak memberi nikmat imdad. Maka karenanya manusia keseluruhan tidak akan lepas daripada menikmati dan menggunakan dua nikmat. Nikmat imdad dan nikmat ijad. Apabila nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kepada manusia itu apa? Yaitu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, berapa lama nikmat Allah yang diberikan kepada manusia? Dengan artinya, berapa lama nikmat imdad itu Allah memberikan tidak dicabut kembali. Padit natrib umu hana nicok bulang umu ilai. Padit natrib kaya hana nicok berkisah kasihan ilai. Padi natrib carang hana nicok bodoh ilai. Padi natrib raya hana nicok pulang ubi ilai. Maka semua itu bervariasi. Bisa jadi dalam waktu yang terbatas, bisa jadi dalam waktu yang singkat. Itu tergantung dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu apa? Baginda Nabi menyatakan, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang yang sedikit
qalilun wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Qalilun wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Sedikit tetapi cukup lebih bagus dan lebih bermanfaat daripada banyak tetapi sia-sia. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian adalah kalau kita ngambil usia pertama sampai 180-75 tahun, dianggap itu sudah usia banyak. Kalau usia yang banyak itu adalah menggunakan nikmat Allah dengan memang cukup 75 tahun, maka usia 75 itu cukup, itu lebih baik. Tetapi adalah usia 35 cukup, usia 25 tidak cukup, maka usia 35 itu lebih baik. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, harta yang dimiliki oleh seseorang manusia, tetapi sedikit harta tapi cukup, ketimbang dengan harta miliaran itu tetapi tidak cukup, lebih indah harta yang sedikit. Demikian pula ilmu yang sedikit lebih cukup ketimbang dengan ilmu banyak tapi sia-sia. Jamaah yang terhormat, bagaimana pengertian cukup dan bagaimana pengertian sia-sia? Kafa yang dimaksud dalam hadis baginda Nabi adalah kita berkeyakinan hidup manusia itu di dua alam. Alam yang pertama sebagai alam tempat mencari usaha, dan alam yang kedua sebagai tempat alam menerima hasil usaha. Kalau demikian usia yang hidup adalah cukup kebutuhan hari-hari, dan kemudian besok lusa dia juga senang hidup. Karena manusia adalah di dunia pasti senang dia, namun dalam posisi begitu payah dan begitu sempit, tetapi dia pasti dalam posisi senang ketimbang dengan besok lusa. Enggak ada orang yang tercepit hidupnya dan memang hidup manusia, tapi masuk alam kubur tidak ada ruang yang lebih luas daripada alam kubur, daripada sempit. Maka ketimbang dengan lauru dengan duk luar, tak senang duk luar. Kalau demikian adalah semenjak kita di sini adalah luang, artinya hana tersepit hidung dengan tanah, hana tersepit meyuk atas di tanah, maka ante tu lauru kubur juga hana tersepit di tanah. Salah satu daripada jalan adalah Allah meluaskan alam kubur itu adalah dengan tempat menggunakan usia yang singkat di tempat cukup untuk kebutuhan pertama, demikian pula cukup untuk kebutuhan yang kedua. Dan kemudian Allah memberi nikmatnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak harta yang diberikan itu memang batangnya diberi itu barang terbatas. Setinggi-tinggi kekayaan dan kepemilikan manusia adalah punya batas. Yang dimaksud dengan batas adalah mulai kapan ada dan berakhir berapa jumlah. Dari angka 0 dibatasi dengan angka 01 dan disudahi dengan angka 10 sama dengan 1 sampai 10 itu terbatas. Artinya tidak ada di bawah 1 dan tidak ada di atas 10. Maka sama dengan 1 sampai 1000 juga terbatas. Adalah 1 yang ada, tapi sampai 1000, 1001 tidak ada. Taruhlah kita yang memang kekayaan 200 miliar, yang ada 1 sampai 200 miliar, 201 miliar tidak ada. Maka karenanya sebanyak apapun nikmat dan kekayaan harta itu adalah terbatas. Apabila barang yang terbatas kita berkeyakinan bisa dimanfaatkan di tempat yang terbatas. Ini adalah merupakan wajib kita yakini. Sesuatu yang terbatas bisa dimanfaatkan dalam waktu yang terbatas. Sebagaimana sesuatu yang terbatas bisa dilihat dengan alat yang terbatas. Makhluk dan alam ini merupakan benda yang terbatas, bisa dilihat dengan alat terbatas yaitu dengan mata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak punya batas, baru bisa dilihat dengan mata yang tidak punya batas. Apa mata yang terbatas? Mata yang ada pada kepala manusia itu mata yang terbatas. Yang pertama arah depan, yang kedua jangan jarak, dan yang ketiga jangan kecil, dan yang keempat ada memang barang yang menghalangi. Dengan istilahnya ada dinding jangan bena pada. Apabila barang tersebut memang telah cukup syarat, maka barang yang terbatas bisa dilihat oleh mata yang terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak punya batas. Kapan ada Allah tidak ada waktu, dan berapa lama tahan Allah tidak ada penghabisan. Mengingat Allah zat yang tidak punya batas, yang bisa dilihat oleh dengan alat yang tidak batas. Karenanya apabila yang nakit mata ulaya sagai, Tuhan pasti halemah. Apabila yang nak sagai mata ulaya, pasti Allah hana tak ibadat. Bahkan karena hana tak ubina nikmat Allah dan hana tak ubina risiko tinggal orang yang kedua. Tetapi apabila matanya hana batas yaitu mata hati manusia, maka karenanya datang agama untuk membawa untuk menghidupkan dan membuka mata hati
Maka mata hati lah itu yang merupakan mata yang hana batah. Dengan mata hati yang nampak manusia bisa melihat apa yang memang di depan dan apa yang akan kita rasai. Setinggi-tinggi dan seluruh mata manusia yang kafir tetap dia itu mata terbatas, maka bisa melihat mereka itu kepentingan hidup sementara terbatas. Tetapi manusia yang mukmin di samping itu adalah manusia punya mata yang tidak batas, yaitu mata hati dengan iman. Maka di samping mereka itu berusaha barang yang terbatas dan menghasilkan barang terbatas, tetap mereka itu berusahakan barang yang tidak batas, yaitu iman. Mudah-mudahan menikmati pada hari yang tidak punya batas. Para hadirin sinamah yang terhormat, kemudian kata Nabi, sedikit tetapi cukup. Artinya usia peng yang kana hina wajib pajuh uru akhirat hana datah. Bagaimana kita menjalan dan mencari barang tersebut? Kita yakini harta dan uang itu terbatas. Kita yakini yang bawa kekuasaan, kekuatan itu terbatas. Kita yakini yang bawa kedudukan itu terbatas. Sebanyak apapun harta yang kita simpan tidak pasti dan pasti tidak akan cukup hari yang kedua. Kenapa? Karena harta itu terbatas. Maka karenanya datanglah agama. Salah satu daripada aturan agama sesudah Allah memberi harta, baik dengan karena pertaniannya, baik dengan karena perniagaannya, baik dengan karena perternakannya, maka di ujung itu diwajibkan dalam agama membayar zakat. Artinya apa? Maka barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sementara gunakan, dan zakat yang diminta oleh Allah Ta'ala itu zakat itu disimpan pada tempat yang tidak batas. Sehingga istilahnya yang bawa orang kena jauh ulang lam sibunca sinalih si kurang nalih habis bak barang yang hanap yang terbatas sinalih kebah bak barang yang hanap batah. Orang yang Mekah dalam salah satu juta adalah kira-kira kenang sekian ribu, maka sama dengan si kurang 27 habis tinggal 25 itu tinggal bak barang yang hanap batah. Maka karenanya apabila semuanya kita tidak menggunakan harta pada yang kena hana zakat, harta menekat yang kena hana zakat, udip yang kena hana menikmati, sama dengan begitu habis di alam terbatas, kita akan memasuki di alam yang tidak batas. Maka hidup di alam tidak batas dengan sendirinya dalam posisi susah, karena hana alat yang bisa kita gunakan paling-paling adalah surau. Pakaran suraunya nyai pasal di urungnya non-muslim lang kuburan, ipasal lam kerenda yang dianggap sepajuh sebulan, lewat libak sebulan mau makan apa, kalau ada negeri sudah cukup. Tetapi apalagi karena yang dimanfaatkan pada hari yang kedua adalah bukan barang yang terbatas. Sabuh dunia dapat sopeng lang kerana bakri, peng yang terbatas, han bermanfaat pakai karena udip di alam yang terbatas. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat kembali, Ramadan adalah merupakan satu bulan yang sangat manfaat. Paling-paling ibadat manusia surau semalam menyonalah 10 minit hingga semayang itu. 5 gawat semayang 50 minit ibadat lain bebas. Taruhlah kira-kira konsinan si jam 3 semayang, 5 waktu 5 jam. Usia katanya adalah hidup dalam 24 jam, 5 jam yang nak ibadat, sedangkan si kurang belah kosong. Tetapi masuk dalam Ramadan semenjak jam 5 pagi sudah masuk dalam saumi ibadat. Mulai pun limang dalam ibadat cuma beda dengan ibadat semayang, hajat makan, hajat kira-kira jak-jak. Ibadat dalam puasa makan hajat jak barangkah hajat berhabar barangkah hajat asal baik buat salah. Maka semenjak jam 5 kita telah masuk dalam ibadat. 5, 6, 7, 11, 12, 1, 5, 6, setengah 7. Oh 7 baru terbit dalam ibadat. Dari 5 sampai 7 sama dengan 6, 12. 5 tambah 2 jadi 14 jam hidup dalam ibadat. Surau 14 jam dalam ibadat. 14 jam ibadat itu. Bahkan tanya ibadat adalah nomus sa'imi ibadah kata Nabi. Dengar urut puasa ibadat. Apa tanpa lain itu. Kalau demikian adalah keuntungan datang Ramadan adalah sebelum Ramadan kita paling-paling 6 jam ibadat. Tidak cukup. Tetapi dalam Ramadan sudah 14 jam ibadat urut matang. Tambah dengan tarawih malam padit. Tambah dengan baca Quran padit. Sama dengan 1 bulan kira-kira padit jam ibadat surah semalam. Tak kali kira-kira 50 huruf padit najim. Tak kali ngedun biasa padit tun ibadat. Inilah makna qalilun wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka karena yang demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, untuk kehati-hatian. Satu saat akan tiba datang dan hari yang tidak ada penghabisan, dan sudahkah kita siapkan perbekalan yang cukup untuk hari yang tidak ada penghabisan? Memang dalam perantauan yang hanya menjantau, cuma peng tamai untuk sip 3 minggu, selebih 1 minggu dia pasti akan dalam penderitaan.
Tetapi adalah wang yang kita beri, yang kita bawa berapa lama kita berteduh dan tetap di antara orang, sedemikian pula persiapan yang akan kita bawa, mudah-mudahan tidak akan mendapat sesak. Maka urang yang kedua terbatas, asal kasih urang terbatas sudah cukup. Bukan dalam artian enggak perlu lebih, tetapi carilah asal urang terbatas macam barang halia kajir. Tapi lebih nibatnya yang merupakan Nabi Tuhan, alhamdulillah. Tetapi ingat yang bawa persiapan untuk urang yang kedua, urang tidak batas. Sudah cukuplah persiapan urang yang tidak batas. Maka dengan karenanya di bulan yang le ibadat hana bertemu semayang dan puasa. Pajalam bertemu na wateng yang nak ibadat ke Tuhan. Yang kejit bulan puasa hana bertemu ibadat ke Tuhan. Nabi datang mimbar nekun amin padi-padi kali. Katanya yang malaikat puatra amin. Urang yang kamu rempok Ramadan hana bertemu ibadatnya urang yang ji'uh ngelung kata Allah. Maka sebaik-baik adalah manusia masuk Ramadan berdapat ibadah dengan Allah dengan puasa dan lain, dan kurang baik manusia Ramadan terus puasa hanya sembahyang dan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, beginilah kata-kata Allah Taala menyatakan melalui Rasul, yaitu adalah qalilun wa kafa khairum min kasirin wa alha. Itu bahasa baginda Nabi. Lalu terjemah dalam bahasa kita, min tamamin ni'matillahi alaik, yaitu di antara sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kamu itu memberi Allah Taala kepada kamu barang yang kafa wa yamna'uka mimma atgha. Allah tidak memberi kepada kamu barang sia-sia. Artinya Nabi umur tapi ibadat itu tanda nikmat Tuhan kasih ketimbang Nabi umur 80 mestiga nak sembahyang. Kalau kita kalon yang bawa haid jale berkeri niku mupeh-peh banyak sembahyang dan puasa Ramadan tidak ada. Maka dia bandingkannya ke nyawa kira-kira haji urang yang kan nabiuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kita cocok kesimpulan yang bawa, apakah sudah cukup untuk hari yang kedua? Belum cukup. Kapan kita siapkan? Mau tidak mau hari yang kedua harus kita cukupi. Maka karena demikian ibadat dalam artian yang akan diterima oleh Tuhan dan nikmat Allah pakai ladum ke kita nyawa hidup dunia, kebah ladum hingga hari akhirat. Di mananya habis Bang habis kebah pada tempat ibadat habis li. Kemudian adalah umur habis tetapi kebah baca umur pada tempat ibadat hana habis li. Jabatan habis kebah baca kekuasaan jabatan pada tempat ibadat. Mudah-mudahan jabatan habis tapi nikmat tidak akan habis. Demikianlah kira-kira analisa dan pengertian singkat bahasa Nabi, ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha.